Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Bapak di channel RS Sport. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perkembangan tubuh remaja atau melanjutkan materi yang sebelumnya. Sebelumnya kalian siapkan alat tulisnya untuk mencatat materi yang ada dalam video berikut ini. Perkembangan tubuh remaja mata pelajaran PJOK kelas 7 bersama Agus Rizky Praniata MPD. Nah, kita melanjutkan materi yang sebelumnya. Yang selanjutnya itu poin B, pertumbuhan perkembangan kebutuhan serta faktor yang mempengaruhi anak usia sekolah. Nah, masa adolescensia atau masa remaja. Yang pertama itu perkembangan jasmani. Yang pertama perkembangan jasmani itu pertumbuhan remaja itu bisa dicirikan dengan fungsi organ-organ endokrin telah mencapai kesempurnaan. Jadi dalam perkembangan jasmani itu fungsi-fungsi organ endokrin telah mencapai kesempurnaan ya. Fungsi-fungsi organ tubuh kalian. Itu ciri-cirinya atau faktor-faktornya. Yaitu penambahan jaringan lemak di bawah kulit atau subkutan lebih banyak pada wanita daripada anak laki-laki. Jadi untuk perkembangan jasmaninya pada remaja itu jaringan lemaknya di bawah kulit pada wanita lebih banyak daripada laki-laki. Dan yang ketiga itu yang C, jaringan otot-otot pada anak laki-laki lebih berkembang daripada jaringan otot pada anak perempuan. Jadi pada masa remaja ini perkembangan jasmani itu ciri-cirinya itu jaringan otot pada anak laki-laki itu lebih berkembang daripada jaringan otot pada anak perempuan. Nah, selanjutnya itu perkembangan jiwa, emosi, sosial, dan intelek. Yang tadi perkembangan jasmani, sekarang kedua perkembangan jiwa, emosional, sosial, dan intelek. Jadi ya faktor yang mempengaruhi dan yang paling penting ialah perhatian terhadap seks yang mempengaruhi hubungan dengan lawan jenis dari jenis kelamin yang lain. Jadi perkembangan jiwa, emosional, dan intelek yaitu yang faktor yang penting ialah perhatian terhadap seks. Jadi rasa penasaran terhadap seks itu pada remaja biasanya lebih tinggi. Nah, maka jangan sampai kalian mencoba-coba ke dalam hal yang istilahnya seks bebas ataupun hal-hal yang mengarah kepada pergaulan bebas, karena hormon kalian itu ya pada masa remaja ini sangatlah menggebu-gebu istilahnya. Rasa ingin tahunya lebih tinggi. Jangan sampai kalian melakukan ke dalam hal dosa. Seks bebas itu dosa ya. Nah, selanjutnya pemikiran sudah kritis juga terhadap kewibawaan orang tuanya. Jadi pada remaja itu biasanya pemikirannya sudah kritis dalam hal emosi, jiwa, dan inteleknya itu. Emosi belum mencapai suatu stabilitas tertentu dan perlu adanya simpati dan nasihat-nasihat. Nah, dalam hal emosi biasanya remaja itu belum mencapai suatu stabilitas atau belum stabil emosinya. Masih banyak masukan-masukan atau nasihat-nasihat dari orang lain. Nah, mulai memisahkan diri dari orang tua dan mencari pergaulan dengan teman-teman sebayanya. Jadi biasanya pada masa remaja ini yang biasanya selalu waktu kecil selalu istilahnya bersama-sama dengan orang tua. Nah, pada masa remaja ini biasanya banyak orang yang lebih senang memisahkan diri dan mencari pergaulan dengan teman-teman sebayanya. Nah, ada aktivitas dan eksperimental sosial. Jadi biasanya pada masa remaja ini banyak aktivitasnya dan banyak eksperimen atau percobaan-percobaan sosial atau pergaulan-pergaulan yang di luar orang tuanya. Melalui proses identifikasi dan imitasi dibangkitkan dan dikembangkan cita-cita muluk dan aspirasi yang tinggi. Perlu adanya identifikasi figur yang baik. Jadi pada masa remaja ini tadi itu rasa penasarannya lebih tinggi dan harus memiliki identitas figur yang baik yang dijadikan contoh oleh remaja tersebut. Biasanya dalam fase remaja itu ya seperti itu,
rasa ingin tahunya lebih tinggi, dan biasanya ada orang yang menjadikan atau dijadikan sosok figur percontohan bagi dirinya sendiri. Selanjutnya, kebutuhan atau requirement. Nah, diperlukan adanya pengertian dari orang tua dan keluarga tentang proses perkembangan dan sifat-sifat tertentu pada anak. Masa peralihan ini sulit bagi kedua belah pihak, orang tua maupun anak. Jadi kebutuhan di sini sangat diperlukan ya, antara pengertian dari orang tua dan anak tersebut, baik perkembangan dan sifat-sifat tertentu pada anak. Biasanya itu lebih sulit, orang tua lebih cenderung mungkin mengawasi dan mengawasi dan ingin mengarahkan anak itu kepada hal yang lebih baik, akan tetapi biasanya si remaja tersebut ingin mengeksplor atau ingin mencari tahu sendiri hal-hal yang belum dia tahu di luar sana. Nah, ini yang paling sulit ya biasanya. Perlu penanggapan secara perorangan, jangan disamaratakan semua anak tanpa mengabaikan faktor-faktor di luar diri mereka. Jadi biasanya apabila banyak anak dalam keluarga tersebut, biasanya jangan sampai orang tua itu menyamakan antara si A dan si B dengan si C, A, B dan C itu harus disamakan, tidak. Nah, harus orang tua itu harus tahu faktor-faktor di luar mereka itu seperti apa dalam hal lingkungan, sekolah dan lain sebagainya. Yang ketiga itu perlu bantuan dalam meringankan setiap tekanan atau stres baik fisik maupun mental. Nah, di sini orang tua sangat berperan penting bagaimana untuk mengurangi rasa stres atau istilahnya permasalahan yang remaja miliki itu dengan cara mendekati secara personal, dengan cara istilahnya orang tua menanya atau memberikan masukan atau curhat atau membuka opini pembicaraan agar si remaja tersebut bisa memberikan pengalaman dan permasalahan kepada orang tua agar orang tua itu memberikan jalan keluar mana yang baik untuk remaja tersebut. Diberikan pendidikan tentang kesehatan dan seks yang diatur dalam dan diselenggarakan secara bebas, termasuk pengetahuan biologik dan fungsi alat kelamin. Nah, di sini paling penting. Kenapa pendidikan tentang kesehatan dan seks itu sangat penting? Karena dalam remaja, pergaulan remaja itu sangatlah istilahnya riskan karena rasa ingin tahunya lebih tinggi. Maka oleh karena itu, pendidikan seks atau remaja itu bagi remaja itu penting diberitahukan mana hal yang baik, mana hal yang buruk, dan mana hal yang harus dihindari dan mana hal yang harus dilakukan. Nah, termasuk pengetahuan biologi dan fungsi alat kelamin. Nah, perempuan dan laki-laki itu harus tahu fungsi alat kelaminnya tersebut dan harus menghindari dan jangan sampai melakukan ke hal-hal yang negatif ataupun melakukan perzinahan ya. Karena dalam perkembangan remaja, apabila remaja tersebut sudah untuk laki-laki mimpi basah dan yang untuk perempuan sudah menstruasi, maka itu sudah dapat dilakukannya pembuahan. Dan jangan sampai kalian melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama dan dapat menimbulkan dosa untuk diri kalian yang sangat besar dan merugikan diri kalian sendiri dan masa depan. Itu harus dihindari. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi: kurang pengertian, pengetahuan serta perhatian tentang kesehatan dapat menimbulkan bermacam-macam penyakit, cedera akibat kecelakaan, anemia, penyakit kulit, TBC dan lain sebagainya. Nah, kurang pengertian itu bisa dapat mempengaruhi pertumbuhan remaja ya. Terus adaptasi sosial yang tidak berhasil dengan lingkungan yang baru, apabila tidak berhasil adaptasinya maka dapat mempengaruhi perkembangan remaja tersebut.
kehidupan spiritual yang baru berkembang. Nah, ini juga dapat mempengaruhi. Nah, silahkan kalian baca sendiri ya. Selanjutnya, usaha-usaha yang perlu dikerjakan untuk memenuhi kebutuhan. Pendidikan kesehatan termasuk dalamnya tentang perkawinan dan kehidupan keluarga, memelihara kesehatan badan termasuk pencegahan penyakit, bimbingan dalam belajar dan aktivitas ekstrakurikuler, pendidikan keterampilan, vocational training, usaha bimbingan dan nasihat bagi pelajar, olahraga kesehatan, pendidikan tentang bahaya-bahaya lingkungan. Nah, di sini ada usaha-usaha yang perlu dikerjakan untuk memenuhi kebutuhan suatu remaja tersebut. Ciri-ciri anak sehat dan tanda-tanda gangguan kesehatan. Nah, ciri-ciri anak sehat bisa kalian baca ya. Itu ada sampai poin H. Itu tanda-tandanya. Kalian bisa nilai sendiri. Nah, tanda-tanda gangguan kesehatan. Nah, keadaan umum bisa kalian baca juga. Itu yang merupakan gangguan kesehatan. Nah, ini mata, gangguan kesehatan di bagian mata. Bisa kalian baca. Kalau apabila kalian mengalami seperti itu, maka kalian mengalami gangguan dalam tubuh kalian itu, baik itu dari mata, telinga, mulut, hidung, dan tingkah laku. Nah, bisa kalian baca ya apa saja tanda-tandanya. Nah, ini nih bagi anak sekolah, sering tak masuk sekolah karena sering masuk angin, sakit kepala, sakit gigi, malas bersekolah. Nah, itu salah satu merupakan gangguan pada remaja tersebut. Apabila sering masuk angin, sering sakit kepala, sering sakit gigi, dan malas bersekolah, itu remaja tersebut memiliki gangguan baik dari segi kesehatan maupun mental. Nah, tanda-tanda kurang gizi bisa kalian baca juga seperti apa tanda-tanda kurang gizi itu. Nah, terima kasih. Untuk materi kali ini mungkin cukup sekian. Silakan kalian isi absensi di Google Form yang telah disediakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.